Tes 1 2 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan kelima di mata kuliah bahasa pemrograman. Jadi nanti tinggal 2 pertemuan lagi, pertemuan ke-6 dan ke-7 sebelum nanti kita masuk ke UTS. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bahasa pemrograman C++ ya, perulangan dan percabangan. Hari ini kita bahas tentang array. Jadi array itu apa? Array adalah tipe data yang berisi banyak data. Kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya matriks atau lari. Jadi array atau tabel, vektor atau lari. Jadi sebuah variabel yang datanya itu ada banyak. Jadi kalau digambarkan ada ruang-ruang gitu ya. Ada slot-slot yang kita bisa isi dengan data. Data 0, data 1, dan lain sebagainya. Nah, tiap urutan ini mempunyai nomor urut absen atau nomor indeks istilahnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Jadi kalau sebelumnya kita belajar tentang variabel, variabel itu adalah data yang hanya satu saja ya. Contohnya semua saya buat variabel panjang. Ya datanya cuma satu ya, kan 20 berarti data 20 ini milik panjang. Tapi kalau datanya itu beberapa data semuanya nilai gitu ya. Nilainya dari mahasiswa 1 sampai 10 kan ada 10 data. Nah, kita menyimpannya dengan array dalam satu variabel. Array adalah kumpulan data yang bertipe sama yang menggunakan nama yang sama. Dengan menggunakan array, sejumlah variabel dapat memakai nama yang sama. Nah, antara satu variabel dengan variabel di dalam array dibedakan berdasarkan nomor elemen atau indeks atau nomor urut absen tadi. Nomor urutnya dari 1, 3, 2, dan seterusnya. Nah, array dalam C++ dapat dideklarasikan bertipe array dari suatu tipe tertentu. Jadi array-nya itu tipenya nanti kita tetap tentukan tipe datanya ya. Apakah integer atau string gitu ya. Atau float. Jadi tipe datanya sama. Terus nama variabelnya, nama array, terus ukuran. Ukuran ini maksudnya ukuran panjang array-nya. Berapa banyak data yang bisa disimpan. Setiap elemen array diakses dengan alamat berupa indeks yang bertipe integer. Contoh deklarasinya, semuanya saya punya nama variabelnya type integer. Ini variabel ya, terserah apa saja. Kalau di sini contoh, terus tipe datanya integer, terus 10 ini apa? 10 ini adalah banyaknya data yang bisa disimpan. Jadi ada 10 ruang gitu ya. Dan 10 indeks. Mulainya dari 0 kalau di array. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 data yang bisa disimpan dalam satu variabel. Dan tipe datanya integer semua. Jadi karena ini 10 dan indeksnya ada mulainya dari 0, berarti dari 0 sampai 9. Nah, cara mengakses array bagaimana? Semuanya ini adalah sebuah array ya. Type integer 10, jadi ini dari 0, 1, 2, sampai 10, sampai 9 karena mulainya dari 0. Maka cara mengaksesnya bagaimana? Semuanya indeks ke 0 atau nomor urut 0 ini saya isi 1. Ini isinya ya, 2, 4, min 1, 100, 2, 0, min 1, 3, 9. Itu isinya. Nah, saya pengen mencetak angka 100. Gimana caranya? Nah, kita sebutkan nama array-nya, type integer, terus diikuti dengan kurung siku, indeks keberapa, nomor urut absen keberapa. Karena di nomor urut absen 4 ya. Berarti nanti yang tercetak adalah 100. Seperti ini. Nah, ini array ini masih ada hubungannya dengan for ya. Jadi saya harap kalian belajar dulu for-nya, perulangan.
dalam C++, karena itu kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk mengisi array dan mencetak array. Jadi array kan ada banyak itu. Kalau kita pengen ngisi satu-satu berulang kali kan kelamaan gitu ya. Nah, biar satu kali bagaimana ya? Caranya dengan for. Jadi semuanya ini tab integer i-nya ini berulang dari 0 sampai 9. Terus diisi dengan 1 × 10. Ya, yang perlu diperhatikan atau hati-hati jangan mengakses elemen indeks yang berada di luar definisi. Misalnya tab integer 10, indeks 10 tidak terdefinisi untuk tab integer karena nggak ada yang 10 ya. Elemennya sampai 9. Jangan membaca elemen yang belum diisi nilainya. Nah, ini contoh. Contoh array. Kalian silakan ini apa namanya? Tulis ulang. Saya kasih contoh ya. Jadi itu ada pertama include IOSTRIP, using name space std integer main. Pertama, kita pengen ngisi datanya. For pertama itu untuk mengisi data ya. Saya kasih contoh seumpama saya punya integer nilai, panjang nilainya, data yang bisa disimpannya itu 5 gitu. Nah, pertama kita pengen isi dulu. Caranya bagaimana? Menggunakan for. Daripada ngisi nilai satu-satu. Jadi for integer i sama dengan 0, karena mulai indeksnya dari 0. Integer, nggak usah integer lagi. I lebih kecil 5, titik koma, i plus plus. Seperti itu ya. Terus proses isinya apa? Proses isinya, jadi kita isi nilainya, nilai dari 0 sampai 4. Kenapa dari 0 sampai 4? Ya, karena indeksnya dari 0 sampai 4. 4 itu apa? Ya, jumlahnya ya. Ini kan panjang nilainya 5. Data yang bisa disimpannya 5. Tapi karena mulainya dari 0, berarti 0 sampai 4. Kita isi I dikali 10. Nah, kalau ini dijalankan, execute, compile, run. Nah, ini kurang T. Ctrl S, execute, compile, run. Ini kurang titik koma. Nah, apa outputnya? Nggak ada output apa-apa ya, karena nggak ada yang dicetak. Ini hanya kita ngisi nilai. Kita hanya mengisi nilai. Jadi kita buat array dengan 5 kotak yang bisa diisi. Mulainya dari 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada 5. Nah, diisi dengan nilai apa? Diisi dengan ini. Ini proses pengisiannya ini ya. Nilai i, ini kan integer i dari 0 naik 1 sampai lebih kecil 5. Jadi i ketika nih variabel array indeks ke 0 diisi i sama dengan dikali 10. Jadi jawabannya 0. Terus nanti i-nya kan naik lagi ke atas, berubah menjadi 2 karena ada i plus plus. Berubah menjadi 1. Dari 1 berarti indeks 1. 1 dikali 10 isinya 10. Nanti 2, 20 dan seterusnya.
Nah, outputnya bagaimana? Nah, untuk mencetaknya kita menggunakan for lagi. Jadi ada dua for. For yang pertama untuk mengisi, for yang kedua itu untuk mencetak. Jadi kalau kita pengen cetak, kita gunakan for lagi. For copy aja biar cepat ya. Kita copy dari atas. Yang kita bedakan apa? Yang dibedakan adalah kita cetak isi dari nilai I. Isi dari array nilai. Yang tinggal cout nilai I. Udah. Kalau saya jalankan, execute, compile, run. Nah, 0. Nah, ini saya tambahkan ganti baris INDL biar gak nyambung. Execute, compile, run. Nah, datanya tercetak. Data pertama indeks 0, 10, 20, 30, 40. Oke. Jadi tadi yang saya gambarkan ya, ada sebuah array kumpulan data namanya nilai, terus isinya ada 5. Mulainya dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Terus isinya apa? Isinya I dikali 10. Jadi 0, 10, 20, 30, 40. Kalau dicetak ini, kenapa cetaknya kita menggunakan for? Ya biar nggak cetak satu-satu gitu ya. Contoh nyetak satu-satu bagaimana? Ini, kalau kita nggak menggunakan for, kita harus cetak satu-satu. Ininya for-nya saya hapus. Ya, jangan dihapus ya. Dihapus yang for-nya saja. Kalau satu-satu, jadi begini. Lebih lama kerjaannya ya. Cout nilai indeks ke 0. Ini. Ini outputnya sama. Tapi ini ya namanya kalau nggak belajar pemrograman gitu ya. Nggak implementasi for. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, aslinya seperti ini. Nah, karena ini berulang kali, berulang ya, dan berulang dari 0 sampai 4 ya, kita daripada nulis 4 kali, 5 kali gini kan lebih baik menggunakan for. Nah, kalau di comparean sama 0, 1, 2, 3. Soalnya saya pengen cetak yang 4 saja. Yang kecetak 40. Seperti itu ya. Oke. Jadi silakan dipelajari membaca dan mengisi array untuk for ini. Nanti akan ada tugas ya, tugasnya mungkin minggu depan saja. Jadi kalian coba bagaimana kalau datanya di input gitu ya. Kalau datanya di input bagaimana? Ya tinggal ini kita buat inputan di sini. Masukkan datanya. Oke, seperti itu. Nah, ini proses arraynya nanti saya bahas minggu depan nih. Menjumlahkan dan menghitung rata-rata dari array. Karena ini agak rumit, apalagi nanti pertemuan ke-7 ke-6 gitu ya. Saya bahas tentang array 2 dimensi ini. Array 2 dimensi ini matrix. Kalau sudah belajar matrix di matematika mungkin kita buat program untuk menghitung matrix. Oke, mungkin itu saja perkuliahan saya hari ini. Silakan diimplementasikan, dibuat, dicontoh programnya, ditiru gitu ya. Terus kalian kembangkan. Kalau data array-nya itu di input bagaimana gitu ya. Terus kalau panjang array-nya di input juga bagaimana. Contohnya bagaimana? Contohnya sampai saya pengen buat program mendata nilai mahasiswa gitu ya. Pertama masukkan jumlah mahasiswa 5 gitu ya. Jadi nanti masukkan nilai mahasiswa ke-1, masukkan nilai mahasiswa kedua sampai 5. Nanti dicetak. Seperti itu. Oke, terima kasih. Itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.